Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan baik-baik saja, dan tentunya kita masih dalam keadaan semangat. Baiklah anak-anak kelas 6 yang berbahagia, kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang masih tema 8, yaitu tentang karakteristik negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya negara Thailand, negara Singapura, dan negara Indonesia, serta hubungan dan pengaruh kondisi geografis terhadap sosial budaya yang ada di negara tersebut, serta apa sih hubungannya dan apa sih pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat di negara-negara tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mencoba mempelajari, kita simak baik-baik video materi pembelajaran kali ini. Dan untuk mempermudah materi kali ini, before we start, let's say pray together. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita simak bersama-sama. Karakteristik negara Thailand, Singapura, dan Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang karakteristik negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, bahwa sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kenampakan alam yang sama, yaitu berupa dataran rendah yang luas dan memiliki banyak sungai. Kawasan Asia Tenggara juga sama-sama memiliki iklim tropis, sehingga mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini yang menjadi sebab mengapa negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi pertanian yang besar. Selain itu, kawasan Asia Tenggara juga berada di jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania yang menyebabkan banyaknya gunung api. Kondisi ini menyebabkan negara-negara Asia Tenggara memiliki wilayah yang subur dan iklim yang baik untuk dijadikan lahan pertanian. Salah satu negara yang akan kita bahas yaitu adalah negara Thailand yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara Thailand memiliki luas wilayah sebesar 513.120 km persegi. Batas wilayah negara Thailand adalah sebagai berikut. Sebelah utara yaitu negara Laos dan Myanmar, sebelah selatan negara Malaysia, sebelah barat negara Myanmar dan Samudra Hindia, dan sebelah timur negara Laos dan negara Kamboja. Seperti negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya, negara Thailand memiliki kenampakan alam yang beragam. Ada dataran rendah yang subur karena dilalui oleh Sungai Chao Phraya yang mengalir membelah negara Thailand. Sungai Chao Phraya yang mengalir di Thailand memiliki panjang aliran mencapai 372 km. Sungai Chao Phraya mengalir dari bagian utara sampai wilayah bagian selatan Thailand. Aliran sungai ini dimanfaatkan oleh penduduk masyarakat Thailand sebagai sarana transportasi. Selain dataran rendah yang subur, negara Thailand memiliki pegunungan kapur di bagian timur dan juga perbukitan rendah di wilayah yang berbatasan dengan negara Malaysia. Negara Thailand cukup terkenal sebagai penghasil padi dalam jumlah besar setiap tahunnya dan mengekspor ke negara-negara lain. Oleh karena itu, negara Thailand mendapat julukan sebagai lumbung padi Asia. Selain itu, yang sudah kita ketahui bahwa negara Thailand merupakan salah satu negara pendiri ASEAN pada tahun 1967 yang diwakili oleh Tanat Koman. ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menjaga perdamaian dunia. Dari uraian tersebut, hal yang menjadi hubungan kondisi geografis dengan keadaan sosial dan budaya adalah dengan adanya kondisi geografis, maka terbentuklah suatu adat budaya yang berbeda tiap negaranya masing-masing. Seperti negara Thailand yang penduduknya terdiri dari beragam suku bangsa, yaitu bangsa Thai, Burma, Tionghoa, dan Melayu. Sedangkan bahasa Thai merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat negara Thailand.
Kemudian, yang menjadi poin penting adanya hubungan kondisi geografis dengan keadaan sosial, yaitu masyarakat Thailand memiliki interaksi sosial yang baik berdasarkan asas kekeluargaan, menjalin interaksi dengan negara luar untuk mendorong kemajuan negara dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik. Dan yang perlu kita ketahui bahwa negara Thailand memiliki beragam tempat wisata seperti Pantai Phuket dan Sungai Chao Phraya. Nah, hal itulah yang menjadi contoh salah satu bentuk interaksi antara warga setempat dengan warga asing dengan datangnya wisatawan ke Thailand yang tertarik dengan keindahan alamnya. Selanjutnya, negara Thailand memiliki berbagai macam kebudayaan, dari mulai tari tradisional, pakaian tradisional, dan salah satu alat musik tradisional. Hal itulah yang menjadi bukti adanya hubungan kondisi geografis dengan budaya masyarakat di negara Thailand. Setelah kita membahas tentang negara Thailand, mari kita belajar tentang keadaan sosial budaya negara Singapura dan negara Indonesia. Yang pertama, negara Singapura. Singapura memiliki luas wilayah sekitar 721,5 km persegi. Wilayah Singapura sebagian besar berupa dataran rendah seperti perbukitan yang tersebar di bagian barat Singapura. Bukit tertinggi di Singapura adalah Bukit Hill dengan ketinggian 166 meter di atas permukaan laut. Penduduk Singapura terdiri dari beragam suku bangsa, yaitu Tiongkok, Melayu, dan India. Selain itu, negara Singapura memiliki keragaman kepercayaan yang dianut oleh penduduknya, seperti agama Buddha, Hindu, Kristen, dan agama Islam. Sedangkan bahasa resmi Singapura merupakan bahasa Inggris. Ada juga bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil yang menjadi bahasa sehari-hari masyarakat di negara Singapura. Yang kedua, keadaan sosial budaya negara Indonesia. Indonesia memiliki kondisi geografis dengan wilayah yang luas berupa kepulauan. Setiap pulau memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan negara Indonesia memiliki suku bangsa serta kebudayaan yang beragam. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas, seperti ragam tari tradisional, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik tradisional, serta makanan khas daerah. Indonesia mengakui 6 agama resmi, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan hal yang menarik untuk kita ketahui tentang kondisi geografis di Indonesia dapat mempengaruhi pola interaksi masyarakat di Indonesia. Masyarakat di wilayah dataran tinggi biasanya membentuk pola pemukiman berkelompok sesuai sumber air. Selanjutnya, masyarakat di dataran rendah dan pesisir pantai membentuk pola pemukiman memanjang mengikuti garis pantai atau garis sungai. Sedangkan di daerah dataran rendah biasanya banyak dibangun wilayah perkotaan dan perindustrian. Lalu, apa pengaruhnya kondisi geografis terhadap ekonomi masyarakat? Seperti yang sudah kita bahas di awal materi tadi, bahwa kondisi geografis suatu negara dapat memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Seperti negara Indonesia yang merupakan negara yang cukup strategis letak geografisnya. Kelebihan ini yang dapat dimanfaatkan oleh negara atau pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menambah devisa negara. Misalnya, masyarakat yang tinggal di wilayah pantai memanfaatkan keadaan geografis pantai sebagai sumber mata pencaharian. Selain sebagai nelayan, penduduk di sekitar pantai juga memanfaatkan pantai sebagai mata pencaharian lain, seperti jasa wisata, penjaga pantai, dan pedagang makanan. Kemudian, kondisi geografis Indonesia menyebabkan negara ini memiliki kekayaan alam yang beragam. Indonesia memiliki berbagai produk pertanian dan perkebunan, seperti kopi, teh, tebu, dan lainnya. Bentuk wilayah berupa kepulauan yang dikelilingi lautan membuat berbagai jenis ikan, kerang, rumput laut, dan mutiara menjadi komoditas penting di negara Indonesia.
Hal inilah yang menjadi bukti bahwa adanya hubungan kondisi alam dengan ekonomi masyarakat, tentunya di negara kita tercinta yaitu negara Indonesia.